Assalamualaikum, halo guys. Kita sekarang mau bercerita bagaimana langkah-langkah untuk bisa masuk ke S2. Buat teman-teman yang mau S2 khususnya di Unpad dan di UPI, dengerin terus ya. Pertama kita mau sharing aja ya. Waktu kita daftar ke Unpad dulu. Jadi kita sama-sama daftar ke Unpad. Nah, apa aja sih yang harus kita persiapkan? Kalau data-data mah sama aja. Ya kayak ijazah, transkrip, kayak gitu. Kalau tes bahasa Inggris dulu. Ya, kalau Unpad itu kita harus tes TKBI dan TKA. TKBI itu bahasa Inggris, kalau TKA itu kayak TPA gitu, kayak psikologi. Nah, kalau ya TKBI itu kayak TOEFL si soalnya literally TOEFL aja. Cuman kalau kalian ikut yang di Unpad itu lebih murah harganya. TOEFL kan biasanya 700-an harganya. Nah, kalau yang di Unpad itu cuman 150-an atau ya mungkin lebih dari itu. Kemarin. Nggak tahu kalau itu udah ya, mungkin terlalu jauh kan. Ya, nah syaratnya itu di atas 450. Walaupun kayak enteng tapi berat ya Bun. Iya, berat banget. Jadi kita saranin ikut TKBI-nya dulu ya. Ya sebenarnya bisa apa aja dulu sih. Mau TKBI sama TKA. Nah, yang penting TKA itu cuman bisa sekali seumur tahun. Cuman bisa satu kali dalam setahun, dalam satu opening periode opening Unpad gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya TKA. Kalau TKBI itu kita bisa ngulang berkali-kali, nggak ada batasnya. Ya kalau kamu punya duit ya, selama punya cuan ya itu nggak masalah ya. Halo teman-teman, jadi aku sekarang mau share. Aku ini lagi ikut tes untuk masuk Unpad S2 jurusan linguistik. Cara-cara atau langkah-langkah untuk masuk S2 ke Unpad itu yang pertama kita harus ikutin tes TKBI. Nah, untuk TKBI itu biasanya 1 bulan itu ada 2 atau 3 kali. Jadi kamu bisa cek aja di websitenya Unpad, khususnya di Unpad yang TKBI-nya. Nanti di situ ada jadwalnya. Halo teman-teman, sekarang aku lagi mau tes TKBI Unpad. Dan ini kita lagi mau login untuk tes apakah komputernya layak atau bisa kayak gitu. Jadi sampai 9 itu sampai jam 12 itu kita harus mengecek dulu perangkat komputer kita apakah layak atau tidak dipakai untuk ujian. Kita login dulu nih. Jadi di loginnya itu kita harus mengambil foto sambil memegang KTP. Dan wajahnya harus jelas dan nanti masuk menggunakan nomor peserta dan juga PIN-nya itu menggunakan tanggal lahir. Loginnya tuh jadi jam 9 sampai jam 12 itu untuk mengecek apakah Mozilla kita itu udah oke dan komputer atau laptop kita itu udah oke. Oke, ini sebelum masuk kita ke ruang ujian. Jadi di sini ada 3 season, ada listening, structure, sama reading. Nah, ini udah mau jam 1 karena dimulainya jam 1 tepat. 3 menit lagi. Akhirnya ujian TKBI aku selesai dan emang sesulit itu, tapi emang gak sesulit TOEFL ITP yang pernah aku kerjain sih, cuman emang gak jauh beda dari TOEFL ITP. Mungkin kekurangannya atau yang sulit bagi aku itu di listening, karena waktu itu terus berjalan saat directionnya nyala gitu, saat audio yang ngejelasin tata cara directionnya itu nyala, dan itu waktunya masih terus berlanjut, sedangkan kita gak bisa ngecepetin gitu. Tadi juga aku struggle di situ. Udah sih, yang lainnya emang karena kesulitan akunya aja kali ya yang gak bisa. Oke teman-teman, aku gak tahu kapan muncul hasilnya. Katanya sih H+1 dari sekarang atau H+3 ya, mungkin diantara itu. Intinya aku berdoa yang terbaik, semoga aku lulus, semoga lulus Unpad ya. Semangat Unpad.
Oke teman-teman, ini aku mau buka hasil tes TKB yang kemarin. Apakah sudah ada hasilnya atau belum? Oke, ini jadi webnya ya, daftaran TKBI. Nah, ini profil aku, terus kita ke TKBI. Tik 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 1 2. Alhamdulillah. Kecil ternyata. Ya walaupun kecil di atas 450, ya Allah, alhamdulillah. Berarti TKBI aku lulus. Sekarang selanjutnya tinggal nunggu tes TKA, belajar lagi. Oke. Alhamdulillah. Yuk ketemu aku lagi di tes TKA nanti. Nah, TKA itu ternyata soalnya berbeda dengan soal psikotes selama ini yang biasa mungkin kalian masuk PNS atau apa, pokoknya beda ya, khas Unpad gitu. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau hitung-hitungannya mudah gak sih? Masih mudah. Kalau misalnya psikotes biasa kan kayak harus ngitung volume lingkaran gitu gak sih? Ya, itu biasanya lebih ribet kalau Unpad itu. Kalau Unpad mah Ya, emang ciri khas, sebenarnya tapi tidak seribet yang biasanya ya, dipelajari secara jadi si matematikanya juga masih bisa lah, gampang gitu. Nggak gampang juga sih. Jadi kayak hitung-hitungan sebenarnya harus persen, banyak berlatih. harus berlatih kayak hitung-hitungan persen, soal cerita gitu. Dan ini yang organnya tuh yang soal cerita bahasa Indonesia. Kita kan Iya. dari bahasa Indonesia tapi kewalahan karena cerita si teksnya tuh panjang dan waktunya tuh sedikit, dan itu tuh si waktunya tuh langsung Bener-bener ya. set parah sih itu. Itu yang bikin deg-degannya Harus tuh. benar-benar satu-satu. Harus satu-satu karena si waktunya itu benar-benar berjalan di depan mata. Jadi itu bikin pressure banget kan ya. Halo teman-teman, nah sekarang udah tanggal 26 November. Hari ini aku mau ngelaksanain tes TKA ya, TKA Unpad. Jadi kayak TPA-nya gitu guys. Kan kemarin kita udah TKBI, udah alhamdulillah lulus, dan sekarang aku mau ngelaksanain TKA. Semua TKA jam 8 harus sudah standby. Terus mulai tesnya jam 9, paling sampai jam sampai setengah 12-an lah mungkin ya. Bismillah, semoga lancar. Kalau untuk teknisnya hampir sama sih kayak TKBI kemarin, kan online. Cuman bedanya kalau TK itu ada aplikasi yang harus kita unduh dulu sebelum tes, dan kita harus unduhnya dari beberapa hamin sebelum tes. Dan nanti aku jelasin ya. Yuk. Jadi aplikasinya itu namanya MSB. Nanti kalian juga akan diarahkan untuk mendownload MSB ini kalau kalian lihat atau buka buku panduannya. Nanti kalian akan diarahkan ke web, terus di-download MSB itu. Terus biasa laptopnya semuanya harus sesuai dengan yang mereka inginkan. Terus juga harus diingatkan untuk menonaktifkan taskbar automatically hide ini harus di off. Terus juga ada notifikasi itu pun harus di off ya. Oke, kemudian nanti kita bakal dapat email dari Unpadnya. Intinya link buat ujiannya itu nanti akan ada di email seperti ini, email dari PIP Unpadnya. Jadi ini mulainya itu jam 9 tapi udah bisa aktif 30 menit sebelumnya, dan kita harus udah siap-siap 1 jam sebelumnya kayak gini. Kan mulainya jam 9, aku udah siap dari jam 7-an. Tata tertibnya ya. Ini sebenarnya tata tertibnya udah ada secara rinci di lampiran yang bisa kamu download di webnya. Terus, nah ini sebelumnya, kemarinnya itu harusnya sudah mengecek sistem compatibility. Jadi untuk mengecek apakah aplikasinya bisa digunakan atau tidak, kayak gitu. Dan ini ada keterangan di sini kalau tesnya itu selama 1 jam 50 menit. Jadi kita udah harus masuk jam 8.30. Harus sudah masuk di aplikasinya sampai jam 11.30. Terus nanti kalau udah jam 8, kita bisa langsung pencet start test. Nanti langsung otomatis masuk ke aplikasi. Oke, ini ceritanya udah masuk start test yang tadi. Di sini ada beberapa rincian yang harus diisi ya. Step 1, step 2. Terus udah masuk step 2, tadi kita difoto dulu. Terus loading. Tinggal tunggu aja, nanti kita langsung masuk tesnya.
Oke, ini aku lagi tes. Pokoknya kita harus mencapai di atas 450 ya. Oke, setelah semingguan kita cek apakah sudah ada hasilnya. Ini kita login ya. Masukkan alamat email dan juga password. Nah, kita ini masuk ke laman PIP Unpad. Terus kita masuk ke download. Nah, di sini ada beberapa data yang bisa kita download. Terus kita bisa lihat di data sertifikat dan lihat hasilnya. Hasilnya 528. Ya udah gitu. Karena itu lanjutlah kan ke tes ke tahap wawancara. Saya kira kalau udah dua syarat itu teh udah pasti ya, tapi ternyata pas wawancara si ibunya tuh bilang kalau ya intinya mah nggak semua yang diwawancara ini teh lulus. Jadi kan itu teh tekanan batin lagi ya. Tips aku pas diwawancara itu sebenarnya tergantung pewawancaranya ya. Ada yang nanyain soal matkul, ada yang nanyain tesisnya, karena sebelum wawancara kita harus bikin dulu proposal tesis ya. Nah, sebelum itu kita harus paham sama apa yang kita tulis di tesis. Terus juga ditanya ya kayak kelebihan, kekurangan. Nah, itu harus benar-benar ya. Kayak itu ya. Ya itu umum sih kayak kalau kalian lagi wawancara kerja. Halo teman-teman, sekarang adalah rangkaian terakhir di dalam seleksi Unpad, yaitu tes wawancara. Jadi kemarin setelah aku lulus tes TK, BI, dan TKA, sekarang terakhir itu adalah wawancara. Nanti aku update lagi. Semangat. Ini aku lagi persiapan buat masuk Zoom. Udah pakai jas, pokoknya pakai pakaian rapih ya. Semangat. Dan ini udah masuk ruangan Zoom, baru dikit. Oke, kita tunggu lagi. Dan ini ada keseluruhan peserta dan juga beberapa dosen. Udah gitu, udah deh. Alhamdulillah lulus ya. Semoga kalian juga yang mau ke Unpad lulus ya. Karena Unpad itu mantap guys. Nah, setelah dia tidak lolos ke Unpad, Aku memutuskan untuk mencoba ke UPI lagi. karena UPI adalah rumah kampus tercinta.